Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunan hanya kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung pada Allah dari buruknya jiwa kita dan jeleknya amalan kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang telah diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan berserah diri. Wa qala aidan, dan dia juga berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam.
wa khalaqa minha zaujaha. Lalu dari satu jiwa tersebut dia ciptakan pasangannya, yaitu Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Lalu dari keduanya, dari Adam dan Hawa, dia kembangbiakan laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya lah kalian saling meminta satu sama lain, dan jagalah hubungan kekerabatan sesama kalian. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah amat menjaga dan mengawasi kalian. Wa qala aidan, dan dia juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Dia akan memperbaiki amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia mendapatkan keberuntungan yang amat besar. Wa fi sahihi Muslimin hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam khutbah Jumat beliau, amma ba'd fa inna khairal hadithi kitabullah. Amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik perkataan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara, yaitu perkara baru yang diada-adakan dalam agama. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara baru dalam agama adalah sesat. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang semoga dirahmati oleh Allah, ada 3 perkara yang pasti terjadi. Ada 3 perkara yang pasti terjadi karena telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam Musnad Ahmad dari sahabat Abdurrahman bin Auf, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun walladzi nafsu Muhammadin biyadihi in kuntu lahalifan alaihin." Thalathun walladzi nafsu Muhammadun biyadihi walladzi nafsu Muhammadin biyadihi in kuntu lahalifan alaihin. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, ada 3 perkara yang aku bersumpah akan terjadi. Ada 3 perkara yang aku bersumpah bahwa itu pasti terjadi. Apa itu? Nabi menyebutkan, la yanqusu malun min sadaqatin fatasaddaqu. Yang pertama, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Karena itu bersedekahlah kalian. Lalu kata Nabi, wala ya'fu 'abdun an madlamatin yabtaghi biha wajhallah illa rafa'ahu Allahu biha 'izzan. Lalu yang kedua, tidaklah seorang hamba memaafkan kezaliman orang lain terhadap dirinya. Tidaklah seorang hamba memaafkan kezaliman orang lain terhadap dirinya karena mengharapkan wajahnya, kecuali dengannya Allah menambah kemuliaannya. Yang kedua, kata Nabi, tidaklah seorang hamba memaafkan kezaliman orang lain terhadap dirinya karena mengharapkan keridhaan Allah, kecuali dengan itu Allah menambahkan kemuliaan untuknya. Lalu yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yaftahu 'abdun baba mas'alatin
illa fatahallahu alaihi baba faqr. Tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta kecuali Allah bukakan untuknya pintu kemiskinan. Hadirin hamba-hamba Allah yang semoga dirahmati Allah, itulah 3 perkara yang pasti terjadi karena sudah dikabarkan oleh Nabi. Bahkan Nabi SAW sampai menguatkan kabarnya tersebut dengan sumpahnya. Dan kalau Nabi sudah mengabarkan sesuatu, pasti itu terjadi. Apalagi kalau Nabi sampai bersumpah untuk menguatkan kabarnya tersebut. Lantas apa saja 3 perkara tadi? Yang pertama yang disebutkan oleh Nabi, yaitu harta sedekah tidak akan mengurangi harta kita. Sedekah tidak akan mengurangi harta kita. Ketika kita bersedekah, ketahuilah harta kita tidak berkurang. Harta kita tidak akan berkurang karena sedekah, justru akan bertambah. Walaupun secara fisik, secara kuantitas bisa jadi harta kita berkurang, namun secara kualitas dan berkah harta kita tidak berkurang, bahkan bertambah. Disebut Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, bersedekah, infak, zakat dan semacamnya. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti 1 butir, 1 biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada masing-masing tangkai ada 100 biji. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti 1 biji menumbuhkan 7 tangkai, dan di masing-masing tangkainya 7 itu ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, menurut para ulama, sedekah bisa mengobati perasaan gelisah. Di antara obat untuk mengobati perasaan gelisah yaitu sedekah. Ketika kita sedekah, kegelisahan akan hilang. Makin banyak sedekah, makin hilanglah kegelisahan dari diri kita. Karena itu, tidak ada dalam sejarah umat manusia orang banyak sedekah, ia menderita. Tidak ada. Tidak ada dalam sejarah umat manusia orang rajin sedekah, hidupnya menderita. Tidak menderita. Justru bahagia dan benar-benar bahagia. Ini pertama, yang dikabarkan oleh Nabi, sedekah tidak mengurangi harta kita. Lalu kedua, kabar dari Nabi yang sudah beliau sampaikan yang pasti terjadi, yaitu memaafkan tidak akan mengurangi kemuliaan seseorang. Ketika seseorang memaafkan kesalahan orang lain terhadap dirinya, ketahuilah itu tidak akan mengurangi kemuliaannya, justru menambah kemuliaannya, kata Nabi. Bukannya berkurang kemuliaannya, justru bertambah kemuliaannya, bertambah martabatnya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Selain itu, hadirin yang semoga dirahmati Allah, ketika kita mudah memaafkan kesalahan orang lain, Allah pun akan mudah memaafkan kesalahan kita. Ketika kita mudah memaafkan kekurangan orang lain, Allah pun akan mudah memaafkan kekurangan kita. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 22, "Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum?" Hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Lihatlah hadirin, Allah menyuruh umat Islam, orang-orang beriman untuk memaafkan. Apa akibatnya? Apa buahnya? Kata Allah, Allah akan mengampuni kalian. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, dan disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Kana rajulun yudayinun nas, fakana yaqulu li fatahu, idza ataita mu'siran fatajawaz anhu, la'alla Allahu yatajawazu anna, falaqiyallah fatajawaz anhu." Dulu kata Nabi SAW, zaman sebelum umat Nabi Muhammad,
ada seseorang yang suka memberikan pinjaman kepada orang lain. Orang ini suka memberikan pinjaman kepada orang lain. Dan dia selalu berpesan kepada anak buahnya, kalau engkau mendatangi orang yang kesulitan bayar hutang, kalau engkau mendatangi orang yang kesulitan bayar hutang, maka maafkanlah ia, maafkan saja. Mudah-mudahan dengan itu Allah memaafkan kesalahan kita. Ini pesan orang tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, falaqiyallaha fatajawaza anhu. Akhirnya orang ini bertemu dengan Allah di hari kiamat, lalu Allah pun memaafkan kesalahannya. Allahu Akbar. Kalau kita mudah memaafkan kesalahan orang lain, Allah pun mudah memaafkan kesalahan kita. Maka mudahlah dalam memaafkan kesalahan orang lain. Mudahlah dalam memaafkan kekurangan orang lain. Mudah-mudahan dengan itu Allah juga mudah memaafkan kesalahan dan kekurangan kita. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan sayyidal a'lam abduhu wa rasuluhu alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, usikum ya ummatal Islam wa iyaya bittaqwallahi salam faqad faza man ittaqa wa aslam. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang semoga dirahmati oleh Allah. Lalu perkara ketiga yang mana sudah dikabarkan Nabi dan pasti terjadi, yaitu kata Nabi SAW, meminta-minta akan membuat kita terhina. Kata Nabi, wala yaftahu abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqra. Tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta kecuali Allah bukakan untuknya pintu kemiskinan. Artinya meminta-minta bisa membuat kita terhina, bisa membuat kita rendah dan terhina di hadapan orang lain. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha ta'ala wa laysa fi wajhihi muz'atul laham. Sungguh salah seorang dari kalian meminta dan terus meminta. Ia meminta dan terus meminta hingga akhirnya ia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak memiliki sekerat daging pun di wajahnya. Dia meminta dan terus meminta hingga akhirnya bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak memiliki sekerat daging pun di wajahnya. Ini artinya apa? Bukankah ini artinya kehinaan? Bukankah ini artinya kerendahan? Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, sebagaimana disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-Akhlaq Al-Islamiyah, la yazalu rajulu kariman 'alan nas hatta yatma'a fi dinarihim fa idza fa'alu dzalik istakhaffu bihi wa karihu hadithahu wa abghadu. Seseorang akan senantiasa mulia di hadapan orang lain selama tidak mengharapkan dinar mereka. Seseorang akan selalu mulia di hadapan orang lain selama tidak mengharapkan dinar mereka. Dinar artinya mata uang dari emas. Seseorang akan selalu mulia di hadapan orang lain selama tidak mengharapkan mata uang emas dari mereka. Artinya selama tidak mengharapkan harta dari orang lain. Selama seorang tidak mengharapkan harta dari orang lain, dia akan mulia. Fa'idha fa'alu dhalik, lalu kata Imam Hasan Al-Basri, kalau dia ternyata melakukannya, ternyata dia sudah mengharapkan dinar, harta yang ada pada orang lain, apa akibatnya? Istakhaffu bihi, mereka pun akan meremehkannya. Wa karihu hadithahu, dan tidak menyukai perkataannya. Wa abghadu, dan mereka pun membencinya. Karena itu, marilah kita menjaga kemuliaan dan kehormatan kita dengan cara menjauhi perbuatan meminta-minta. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.